Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Faizatul Ulia dari Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Ponorogo dari kelas BPIB. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terapi sholat. Sholat umat muslim dianjurkan untuk sholat 5 waktu. Sholat itu adalah ibadah yang wajib dilakukan para umat muslim. Dan di dalam sholat ini juga terdapat sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satunya contoh sholat witir, sholat hajat, lalu ada sholat qobliyah dan ba'diyah yang kadang bisa kita lakukan setelah sholat fardu, sesudah sholat fardu. Namun, apa kita sadar bahwa ternyata di dalam sholat itu banyak sekali manfaat dalam kesehatan fisik maupun jasmani, kesehatan pikiran dan kesehatan badan. Hampir seluruh organ tubuh itu dapat merasakan manfaat dari sholat ini. Sholat itu memberikan kebugaran bagi tubuh, dan dalam gerakan-gerakan dan makna-makna sholat ini mempunyai pengaruh kuat terhadap sistem kerja saraf dan organ-organ tubuh manusia. Yang pertama, untuk niat. Dalam posisi ini, tubuh itu tegak sehingga seluruh saraf itu menjadi satu titik berkumpul pada otak. Manfaat dari niat ini adalah melancarkan peredaran darah menuju ke otak dan seluruh tubuh. Di dalam niat itu juga ada kepasrahan kita sebagai hamba kepada Allah. Jadi itu saat kita niat, kita itu konsentrasi hanya pada Allah. Sama halnya saat meditasi. Saat meditasi kita fokus, kita berkonsentrasi untuk menghilangkan rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas. Jadi itu seperti sama halnya dengan niat. Di dalam niat kita memulai sholat, kita hanya fokus kepada Allah, dan itu memberikan kita ketenangan batin. Lalu yang kedua, takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram, posisi tulang belikat sejajar. Posisi tulang belikat itu sejajar dan rata, sehingga itu melindungi pundak dan punggung dari punggung kita. Lalu yang ketiga, ada ruku. Manfaat ruku itu seperti ini. Ya, seperti ini. Manfaat ruku itu merawat kelenturan tulang belakang. Jadi, jika ruku dilaksanakan secara sempurna, maka penyakit yang berasal dari tulang belakang dapat dihindari. Untuk yang keempat, itu adalah iktidal. Iktidal itu bangkit dari ruku. Dalam posisi ini, itu melancarkan darah di jantung mengarah ke otak, dan kuantitas darah, bertambahnya darah yang mengalir ke otak. Untuk yang kelima, ada posisi sujud. Apa kalian tahu bahwa ternyata sujud itu dapat melancarkan saat para wanita atau ibu-ibu untuk melahirkan bayi dan mempercepat kelahiran bayi? Kok bisa? Ternyata saat kita sujud, otot-otot itu membentuk dinding-dinding perut. Maka saat tekanan di rongga perut dapat diperbesar, para wanita ini dapat mengecil, dan itu memudahkan proses kelahiran pada bayi. Saat posisi sujud, posisi kepala itu rendah dari organ-organ tubuh dan anggota tubuh lainnya, sehingga saat kita sujud, posisi kepala kan di bawah, itu darah dapat dialirkan ke bagian otak ini. Zat-zat yang terkandung dalam darah itu yang sangat dibutuhkan oleh otak dapat mengalir secara lancar ke otak. Lalu yang keenam,
duduk antara dua sudut. Duduk antara dua sudut itu dapat mencegah osteoporosis karena posisinya kan gak punggung itu tegak, itu dapat mencegah kita dari osteoporosis. Untuk yang ketujuh adalah tasyahud. Tasyahud itu ada dua, tasyahud awal dan tasyahud akhir, dan ini sama-sama memiliki manfaat bagi organ tubuh lainnya. Karena di dalam tasyahud duduk tawaruk, dan ada beberapa penelitian bahwa duduk tawaruk itu dapat menyembuhkan penyakit. Lalu yang ke-8 adalah salam. Di dalam salam ini urat leher itu lentur, dan ini mencegah gangguan syaraf pada otot tulang. Nah, sekarang kita tahu bahwa manfaat sholat itu banyak sekali. Saya contohkan lagi, melancarkan peredaran darah dan fungsi hati, menyembuhkan rematik, dan jika salat dilaksanakan secara teratur dan tepat waktu, dapat menjaga dan memperbaiki kinerja organ tubuh. Di dalam sholat itu juga ada sangat bermacam-macam manfaat untuk organ tubuh maupun kesehatan mental. Kok bisa di dalam salat bisa kesehatan mental? Karena di dalam sholat itu kita mendapat ketenangan dan melatih seseorang untuk berkonsentrasi. Sholat itu melatih seseorang untuk bersikap ikhlas, khusyuk, dan memberikan ketenangan. Dalam sholat, hati yang dihinggapi rasa malas, rasa jenuh, rasa gelisah itu akan reda dan lebih tenang dan tentram setelah sholat. Karena di dalam sholat itu kita berkomunikasi dengan Allah. Saat kita berkomunikasi inilah kita akan merasa tenang, dan saat sholat pun kita dapat meminta pertolongan kepada Allah. Kita mengadu, mencurahkan rasa kesal kita, rasa lelah kita, rasa gelisah kita, rasa takut kita kepada Allah. Di dalam sholat pun juga kita dapat berdoa untuk kesulitan dalam hidup, mengadu untuk melancarkan hidup kita, melancarkan, semoga kita mendapat solusi dalam jalan hidup kita. Sekian, terima kasih. Jika ada salah tutur kata dalam saya berucap, saya akhiri saja pertemuan kita kali ini dalam video ini. Maaf dan terima kasih banyak, selalu dukung saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada video next berikutnya. Doakan saya selalu terus berkarya.